Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Lihat dalam limpah rahmatnya, dalam kasihnya berdua, sambil ku memandang wajahnya, ku naikkan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Oh ya, yang menghibur hatiku. Oh ya, yang menghibur hatiku. Sudah kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi besar setiamu. Saudara, kalau kita melihat dua ayat yang kita baca ini, saudara, kita akan melihat satu tema utama daripada dua ayat ini, yaitu kasih setia Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, saudara, seperti juga yang tadi saya katakan, kitab ratapan ini adalah kitab yang sesungguhnya isinya adalah ratapan umat Israel kepada Tuhan, saudara. Tetapi bahasa atau kata-kata yang merupakan kesedihan ini, saudara, akhirnya menjadi firman Tuhan bagi umatnya. Kita bersyukur, saudara, kitab ratapan ini adalah menjadi salah satu bagian di dalam kitab yang kita pegang sekarang ini, saudara. Kenapa? Karena ratapan ini sekarang telah menjadi firman Tuhan bagi umatnya. Nah, saudara, kita akan lihat, saudara, background daripada kitab ratapan ini. Kitab ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang namanya Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang Tuhan utus dari sejak sebelum peristiwa pembuangan ke Babel, bangsa Israel, saudara, sampai nabi ini pun ikut bersama-sama bangsa Israel. Dalam ini Yehuda, saudara, dibuang ke Babel dipimpin oleh Nebukadnezar pada saat itu, saudara. Nah, tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa mereka sampai mengalami pembuangan, saudara? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saudara, itu akibat daripada keberdosaan mereka, ketidaktaatan bangsa Israel, saudara, kepada Allah sendiri, saudara, sehingga Tuhan izinkan mereka mengalami penawanan itu, saudara, ya. Nah, jadi mereka mengalami penawanan sehingga mereka mengalami penderitaan sebagai hukuman Tuhan pada saat itu, saudara. Tetapi di sisi lain, saudara, Yeremia menulis sebuah kitab yang namanya kitab ratapan. Tetapi di dalam kitab ratapan ini justru banyak sinar harapan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena di dalam penderitaan, di dalam dosa sekalipun, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Begitu juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai umat pilihannya. Amin, saudara. Kita akan lihat, saudara, sedikit demi sedikit, kalimat demi kalimat dari firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Dikatakan di sini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, ada kata tak berkesudahan, saudara.
Tak berkesudahan ini jelas sekali saudara menggambarkan sesuatu yang tidak ada hentinya. Tak berkesudahan bisa berarti juga tidak pernah berhenti di tengah jalan, tidak pernah gagal saudara. Ya, sehingga kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini saudara memiliki ciri keabadian atau kekekalan. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang memiliki kasih setia kepada kita yang tidak pernah berkesudahan, yang memiliki kekekalan, keabadian, saudara. Sampai kapanpun juga, saudara. Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita, saudara. Jadi kasih setia Tuhan, saudara, dia memiliki ciri yang pertama, kekekalan, keabadian. Tak pernah berhenti, tak pernah gagal bagi kita umat Tuhan, umat pilihannya. Selanjutnya dikatakan, saudara, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, kata rahmat ini kita bisa lebih mengenal dengan istilah belas kasihan, saudara. Rahmat Tuhan itu belas kasihan Tuhan. Tapi rahmat Tuhan juga bisa diartikan kasih karunia atau anugerah. Rahmat inilah yang akhirnya menghasilkan pengampunan bagi kita. Saudara, seberdosa apapun juga firman Tuhan katakan dosa kita merah seperti kermisi tapi diputihkan seperti salju. Karena apa? Karena ada rahmat Tuhan ini. Karena ada anugerah Tuhan ini, saudara ya. Sehingga saudara dikatakan di sini tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, kata tak habis-habisnya hampir mirip saudara dengan kata yang tadi dikatakan tak berkesudahan ya saudara. Tetapi tak habis-habisnya saya melihat ada perbedaan. Ini lebih berciri kuantitas, betul ya? Nggak habis-habisnya dalam bentuk jumlah. Jumlahnya nggak pernah habis-habis, saudara. Seperti mana yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir di dalam padang gurun, saudara. Mana itu tidak pernah habis untuk mereka makan, untuk makanan mereka. Tidak pernah, saudara, kita mendengar cerita bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir di padang gurun itu, saudara. Mereka diberi mana, tapi belum sempat mereka makan semua, mananya sudah habis. Gak ada, saudara. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Kuantitas jumlahnya yang Tuhan berikan apapun juga, termasuk rahmatnya tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya, saudara ya. Mungkin kita bisa ambil beberapa contoh, saudara. Ketika umat Tuhan, ketika Yesus itu berkhotbah, mereka pada kelaparan karena sampai larut malam, saudara. Akhirnya mereka kekurangan makanan atau membutuhkan makanan. Tuhan membuat mujizat. Ya, kita ingat cerita 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ya, 5 roti dan 2 ikan tidak pernah kita dengar atau tidak pernah dicatat di Alkitab. Sebelum mereka makan semua, ternyata sudah keburu habis. Mujizat Tuhan terbatas, saudara. Tidak, puji Tuhan, saudara ya. Tuhan melakukan ini semuanya. Tak habis-habis 5 roti dan 2 ikan. Sampai bahkan 5.000 orang laki-laki, saudara, yang makan. Mungkin kalau seluruhnya kurang lebih dari 10.000, bisa 12.000, bisa 15.000 yang makan. Tapi firman Tuhan katakan itu tidak pernah habis, bahkan tersisa 12 bakul. Kita semua familiar dengan cerita itu, saudara. Begitulah rahmat Tuhan, saudara ya. Juga kalau kita mengingat cerita tentang Elia dan janda di Sarfat, saudara. Minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Ya, Tuhan pelihara dengan begitu ajaib, saudara. Perjanjian baru, perjanjian lama banyak cerita bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi umatnya, bagi umat pilihannya, saudara. Tidak pernah habis-habisnya. Begitu juga dengan rahmat Tuhan. Memiliki ciri kuantitas, saudara. Ya. Selanjutnya dikatakan selalu baru tiap hari. Rahmatnya ini selalu baru tiap hari. Saudara, baru setiap hari ini saya anggap ini bukan baru berarti menggantikan yang lama. Karena sudah usang, akhirnya diganti yang baru. Bukan seperti itu, saudara ya. Mungkin baju, sepatu, kita bisa lihat, oh kita beli sepatu yang baru karena yang lama sudah nggak enak dipakai atau sudah kekecilan untuk orang-orang muda misalnya ya, lagi sedang beranjak dewasa. Bukan seperti itu, saudara. Dikatakan di sini baru setiap hari menandakan kondisi yang selalu terbaik. Baru setiap pagi. Juga bukan berarti ketika malam rahmat ini akhirnya menjadi usang gitu ya. Pagi-pagi menjadi baru lagi. Bukan seperti itu juga, saudara. Ya, rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Dia menunjukkan bahwa kondisinya, rahmatnya Tuhan, kasih setianya Tuhan itu selalu kondisinya adalah yang terbaik. Saudara mungkin tahu persis. Makanan saudara, makanan sayur di rumah gitu ya, atau kue, apapun juga santapan kita. Saudara tahu kondisi yang terbaik pada saat kapan, saudara? Ketika baru matang, betul nggak, saudara ya?
Fresh from the oven gitu ya. Kita sering kali mendengar cerita itu, istilah itu saudara. Fresh itu kondisi yang terbaik saudara ya. Besar setiamu, kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmatnya Tuhan itu begitu besar. Ini menandakan suatu atau mencirikan sesuatu yang berkualitas saudara. El Shaddai, Allah yang maha besar. Dia memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi saudara. Ya, sehingga saudara, kalau kita melihat saudara, Allah memiliki ciri-ciri kasih setianya. Ciri-cirinya kuantitasnya tidak terbatas. Kualitasnya luar biasa saudara. Kondisinya selalu yang terbaik. Dan memiliki sifat ciri kekekalan keabadian. Saudara, kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia ini mengenai kasih setia Tuhan saudara, apa yang perlu kita takutkan? Dia maha segalanya. Ya, apa yang kita lihat sebagai ciri daripada kasih setia Tuhan itu membuat kita jadi semakin mengenal siapa Tuhan kita itu. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita, menghadapi hari-hari kita. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita percaya kita ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Nah saudara, sekarang kita akan lihat kalau bangsa Israel mengalami pembuangan, penawanan ke Babel, itu merupakan sesuatu masa dalam kehidupan mereka yang sangat pahit sekali, saudara. Tapi kenapa Tuhan lakukan itu? Saya tadi sudah katakan, karena ketidaktaatan, karena keberdosaan mereka, saudara. Sehingga Tuhan melakukan hal itu. Yang jadi pertanyaan, saudara, apakah ada di dalam diri kita sebagai kematuan saat ini, saudara? Mungkin keberdosaan, kesalahan kita, saudara. Terlepas dari kesalahan pun, seringkali kita mengalami problem dalam hidup kita. Mengalami pergumulan, saudara. Tapi dalam konteks ini, saudara, kita juga tentu tidak luput daripada dosa. Kita, meskipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, kita tidak luput daripada dosa. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Tapi kita tidak usah khawatir, saudara. Apapun yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keberdosaan kita saat ini, saudara, Tuhan yang begitu luar biasa, begitu penuh kasih setia seperti terhadap bangsa Israel, Dia juga akan senantiasa merespons apa yang menjadi permohonan maaf, permohonan ampun dari kita, saudara. Dia akan merespon dan Dia akan memaafkan kita, saudara, tentunya. Saudara, kita akan kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dalam keberdosaannya mereka dibuang ke Babel, saudara. Dalam pembuangan itu, seperti saya katakan tadi, mereka mengalami banyak duka, banyak masalah, saudara, di sana ya. Nama itu dalam pembuangan, saudara, ditawan gitu ya, dijajah, saudara, oleh bangsa Babel. Nah, saudara, tapi ternyata, saudara, Tuhan juga tidak selama-lamanya membuang mereka. Keberdosaan mereka, ketidaktaatan mereka tidaklah menjadi akhir dari segala-galanya. Pembuangan ke Babel juga bukan menjadi akhir dari segala-galanya. Kenapa, saudara? Karena terbukti, karena kasih setia Tuhan, akhirnya Tuhan mengembalikan mereka keluar dari pembuangan untuk kembali ke Yerusalem, ke tanah Yehuda, saudara. Ya, pada saat itu Tuhan menggerakkan Raja Kores, saudara, Raja Persia. Pada saat itu Tuhan menggunakan mereka, bukan bangsa Israel, saudara. Tuhan menggunakan Raja Kores ini untuk supaya mereka keluar dari pembuangan dan dikembalikan ke tempat asalnya. Saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat diimpi-impikan, luar biasa, dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi mereka. Saudara, siapa Raja Kores itu? Siapa Raja Persia itu? Kok dia mau-maunya ngurusin bangsa Israel? Saudara, tapi semua itu karena Tuhan yang menggerakkan. Bahkan bukan cuma dikembalikan, saudara. Kores memerintahkan kepada bangsa ini untuk kembali, bukan sekedar kembali ke tanahnya, tetapi dia suruh mereka kembali membangun bait Allah di Yerusalem, saudara. Apa maksud daripada perintah ini kepada bangsa Israel ini? Jelas ini adalah gerakan daripada kasih setia Tuhan lewat Raja Kores ini, saudara. Tapi yang pasti, saudara, Tuhan ingin ketika kita
satu saat kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berdosa seperti bangsa Israel. Kasih setia Tuhan ini yang mengangkat kita untuk kembali beribadah kepada Dia, saudara. Pada saat itu Tuhan lewat Raja Kores memerintahkan bangsa ini untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Tujuannya apa, saudara? Untuk bangsa ini kembali beribadah. Seringkali kita merasa kalau kita penuh dengan dosa, seringkali kita merasa kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita merasa kita tidak layak untuk beribadah. Tetapi lewat cerita ini, kita lihat kasih setia Tuhan. Justru Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah, supaya mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan setiap saat bersedia untuk kita kembali beribadah kepada Dia, menyembah Dia. Artinya apa, saudara? Tuhan siap untuk menerima penyembahan daripada kita. Amin, saudara. Saudara, keset ini bukan sekedar kasih setia yang mungkin kita secara awam sebagai orang Kristen, oh Tuhan setia, kasih setia Tuhan mengampuni kita, saudara. Bukan cuma itu, coba. Kalau kita lihat arti dari keset ini memiliki gagasan tentang kasih setia Tuhan yang bersifat kekal. Seperti tadi sifatnya memang kekal Tuhan itu. Tapi apanya yang kekal, saudara? Ternyata arti daripada kata ini, saudara, ini yang kekal adalah mengenai perjanjian. Perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel yang sifatnya kekal, yang terus menempel, terus melekat di dalam diri umat Tuhan. Ya, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memilih kita akan diikat oleh janji ini. Jadi janji ini bukan cuma janji kita kepada Tuhan atau Tuhan dengan kepada kita, tapi janji ini adalah janji kedua belah pihak. Saudara, mungkin kalau kita dalam kehidupan hari-hari kita mengenal yang namanya materai, ya, saudara ya. Materai itu adalah tanda ikatan kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian, saudara. Dan dengan adanya materai itu tidak ada satu pihak pun yang berani untuk menggagalkan perjanjian itu atau memutuskan perjanjian itu. Begitulah arti daripada keset ini, saudara. Sehingga tidak heran, saudara, kalau di perjanjian baru kita sering melihat atau sering membaca kata dimeteraikan. Persis sekali ya, di perjanjian lama ada kata keset kasih setia Tuhan. Perjanjian baru kita sering melihat, membaca kata dimeteraikan. Salah satunya saya akan bacakan di Efesus 1 ayat 13 dan 14, saudara. Apa yang dimeteraikan dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai umat percaya dan orang-orang pilihan Tuhan. Efesus 1 ayat 13, saudara, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, tidak main-main, saudara. Roh Kudus itu tanda perjanjian, materai bagi kita. Saya lanjutkan ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus adalah jaminan kita. Dia adalah materai bagi kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Untuk memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa, saudara? Penebusan Kristus. Semua yang Tuhan kerjakan tidak ada yang setengah-setengah, saudara. Tuhan memberikan janji kepada kita dan Dia mengikat janji, tidak ada satu pun yang bisa melepaskan janji itu. Jadi artinya, saudara, ketika satu saat kita mengingkari janji itu, kita jauh daripada Tuhan, tapi pegangan Tuhan, ikatan Tuhan bagi kita ini yang tidak mungkin kita lepas daripada Tuhan. Itulah ajaibnya kasih setia Tuhan. Nah, saudara, kasih setia Tuhan ini juga yang menjanjikan kita sehingga kita mengalami pengampunan, saudara. Sehingga kalau kita melihat, saudara ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, saudara, saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes, saudara. Ya, kasih setia Tuhan di sini dikatakan setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, memang Tuhan berjanji ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan mengalami hukuman, saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, ketika kita juga memohon pengampunan kepada Tuhan, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Saudara,
Karena dikatakan di sini dia adalah setia dan adil. Adil apa saudara? Adil, dia memenuhi janjinya dia ketika kita tidak taat kepadanya, dia akan memberi hukuman. Tetapi karena kasihnya itu saudara, dia setia dengan kasihnya dia. Sehingga kita akan menerima pengampunan daripadanya. Saudara, Yeremia tahu melalui pengalamannya dia bersama dengan Tuhan tentang kesetiaan Tuhan, saudara. Dan demikian juga Yeremia tahu bahwa Tuhan tetap memegang janjinya kepada umat pilihannya. Saudara, oleh karena itu, kalau saya melihat, saudara ya, Yeremia menulis sebuah atau dua ayat yang baru saja kita baca. Saudara, ayat yang begitu indah menurut saya, saudara. Ini ditulis di dalam sebuah kitab yang namanya kitab Pertapan, saudara. Tetapi kalau kita lihat betapa Tuhan itu baik, betapa setia Tuhan itu luar biasa bagi kita. Menurut saya ini bukan lagi kalimat ratapan, saudara. Tetapi ini adalah satu kalimat pengharapan. Setuju dengan saya? Bukan lagi menjadi sebuah ratapan, tetapi jadi pengharapan. Itu yang tadi saya katakan di depan, saudara. Kata-kata doa, ratapan, keluhan umat Tuhan kepada Tuhan sekarang ini menjadi firman Tuhan bagi kita umatnya. Puji Tuhan, kita sekarang telah melihat bahwa kasih setia Tuhan sanggup membuat ratapan kita menjadi pengharapan, saudara. Sehingga kita akan menerima segala pengharapan pada saat kita merasa tidak memiliki harapan. Mungkin ada beberapa bagian dari saudara saat ini yang mengalami hal itu, saudara. Mungkin sedang dalam keadaan dalam pergumulan saat ini, dalam masalah, saya tidak tahu masalah saudara apa, mungkin ekonomi, mungkin persoalan pekerjaan, soal kesehatan. Tadi ketika kita mendengar doa bagi orang-orang yang sakit, saudara, kita tetap tidak luput dari sakit penyakit, tidak luput dari segala masalah di dunia ini, saudara. Tapi kita perlu percaya, Tuhan dalam keadaan kita seperti apapun, di dalam hukuman karena keberdosaan kita sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya ingin kita membuka beberapa ayat firman Tuhan, pendek-pendek, saudara ya. Gak usah khawatir ya, dari beberapa yang saya lihat mungkin ada yang mulai gelisah, ya lama amat ya. Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus, selain dia sebagai penebus kita, dia sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, saudara, tetapi dia juga adalah role model dalam kehidupan kita. Role model apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga target kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi seperti Kristus. Tapi jangan mau seperti Kristus, jangan hanya mau kemuliaannya saja, saudara. Ya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus setelah dibaptis? Kita tahu semua, setelah Yesus dibaptis, saudara, yang terjadi adalah pencobaan yang Yesus alami. Betul, saudara? Yesus sebagai role model bagi kita umat Tuhan, dia juga mengalami pencobaan. Puji Tuhan, dia lulus. Kita lulus atau tidak, itu menjadi pertanyaan. Tapi yang saya mau kasih tahu, saudara, ketika Yesus dicobai oleh iblis, ada 3 ayat firman Tuhan, saya akan bacakan, saudara. Ini sangat menghibur sekali. Ketika Yesus dicobai, saudara ya, firman Tuhan katakan begini, ada 3 firman Tuhan, di 3 Injil ya. 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, mencatat 3-3-nya. Ini saya akan bacakan di Matius 4 ayat 1 dulu. Matius 4 ayat 1 berkata begini, saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ingat, saudara, saya katakan, Yesus adalah role model bagi kita. Jadi, saudara, kita bisa katakan, ketika kita juga dicobai, saudara, apa yang terjadi? Di sini dikatakan, Yesus dibawa oleh Roh. Kalau kita dibawa oleh Roh, artinya apa? Roh Tuhan menyertai kita. Di dalam pencobaan, dalam pergumulan, apapun juga, saudara. Saudara harus percaya, Roh Tuhan selalu menyertai kita. Karena memang kita dibawa oleh Roh itu, saudara. Dia selalu menyertai kita. Di Markus 1 ayat 12, ayat yang sinopsis dengan ini, saudara, dikatakan demikian. Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Ini versi Markus, saudara. Segera sesudah itu, maksudnya setelah dibaptis Yesus, Roh memimpin dia ke padang gurun. Saya lebih senang lagi kata-kata ini. Karena apa? Roh bukannya membawa, tapi memimpin, saudara. Apa yang kita takutkan, sekalipun dalam pencobaan, kalau Roh Allah memimpin kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, di Lukas 4 ayat 1, dikatakan demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Selain dibawa oleh Roh ke padang gurun, dikatakan di sini bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mana Roh Kudus dalam kita? Roh Kudus yang dimateraikan oleh Allah itu bagi kita. Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang telah dimateraikan Roh Kudus. Orang-orang yang telah penuh dengan Roh Kudus. Jangan kita pernah takut. Saudara, kalau kita melihat apa yang kita telah renungkan pada siang hari ini. Bagaimana bangsa Israel Tuhan pimpin dengan begitu luar biasa. Sehingga Tuhan bebaskan mereka kembali beribadah kepada Tuhan, saudara. Itu adalah dialami oleh bangsa Israel sebagai umat perjanjian lama. Kita bersyukur, saudara. Kita sebagai umat perjanjian baru pada saat itu. Pada saat ini, saudara. Bukan saja kita mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, saudara. Tetapi kita sekarang telah mengalami bagaimana segala nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam zaman kita ini. Kita telah menerima keselamatan sesungguhnya. Kita telah menerima kasih setia yang sesungguhnya. Yaitu kasih setia yang ada di dalam diri Yesus Kristus, penebus kita. Saudara, mereka menerima kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tetapi kita sebagai umat perjanjian baru, bukan saja kita terima rahmat, kasih setia yang selalu baru, tetapi justru kita dijadikan menjadi ciptaan baru. Seperti tadi kita telah dengar salah satu ayat di Kolose. Tapi saya penasaran kalau saya nggak bacakan ayat yang satunya lagi ya, tentang ini, saudara. Sebagai ayat penutup, janji saya di penutup nih, saudara. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. 2 Korintus 5:17 ini sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan saja kasih setia rahmatnya selalu baru, tetapi kita sendiri telah dijadikan ciptaan baru. Oleh karena kematian Yesus. Jangan binasa. Bukan yang belum percaya, tapi yang sudah percaya. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love for me. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa maka beroleh hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan boleh hidup kekal. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back.
times will be wonderful His love. Yes, wonderful His love. Oh, wonderful His love for you and me.